Halo semuanya, di video kali ini Koko balik lagi akan membahas 5 soal per hari materi fisika UTBK SBMPTN. Dan di video kali ini kita udah masuk ke bagian ketiga yaitu nomor 11 sampai nomor 15. Nah, bagi kalian semua yang mungkin belum sempat nonton video sebelumnya, silahkan klik link yang ada di description. Dan jangan lupa juga untuk subscribe channel YouTube Koko, supaya kalian bisa dapat update atau notification ketika Koko mengupload video pembahasan yang lainnya. Kita langsung aja kerjain soal yang pertama, dan soal ini udah Koko tampilkan di video bagian kedua sebelumnya. Jadi Koko rasa beberapa dari kalian pasti udah mencoba untuk kerjain soal ini. Jadi di soal ini kita punya dua buah kawat konduktor yang sejajar dan berjarak 1 meter dipasang membentuk sudut theta 30 derajat terhadap bidang horizontal. Jadi seperti yang kalian bisa lihat, kawat konduktor sejajar dipasang membentuk sudut 30 derajat terhadap horizontal. Dan jarak antar kawat itu adalah 1 meter. Ujung bawah kedua kawat terhubung dengan resistor yang hambatannya 3 ohm. Jadi di sini ada hambatan 3 ohm. Ini hambatan ya, ini R. Sebuah batang konduktor dengan massa M, inilah batang konduktornya dan massanya M, bergeser turun di sepanjang rel. Jadi dia akan bergeser turun, membentuk suatu rangkaian tertutup. Jadi kita punya rangkaian tertutup di sini. Pada daerah tersebut terdapat medan magnetik seragam yang besarnya 2 Tesla berarah horizontal. Jadi batang ini akan masuk ke dalam daerah yang memiliki medan magnetik. Medan magnetiknya 2 Tesla dan arahnya horizontal. Jika batang turun dengan laju konstan 3 meter per detik, jadi batang ini akan turun ke bawah dengan laju konstan 3 meter per detik. V-nya 3 meter per detik, maka massa batang M adalah berapa? Jadi kita ingin mencari massa batang M. Nah, untuk menjawab soal ini, Koko akan gambar ulang gambar ini dengan orientasi yang berbeda. Jadi kita lihat dari bagian pinggir atau samping. Jadi kalian bisa bayangkan ini bidang miringnya. Kemudian inilah batangnya. Jadi kalian lihatnya dari arah sisi sebelah samping. Ini batangnya. Nah, kenapa batang ini bisa melaju turun? Karena dia punya gaya berat. Jadi kalau Koko gambar di sini, gaya beratnya akan mengarah ke bawah, yaitu mg. Nah, mg ini akan punya komponen mg sin theta. Komponen inilah yang menyebabkan dia akan turun ke bawah. Tapi kalau dia hanya punya satu gaya aja, yaitu mg, dia akan turun ke bawah dipercepat. Karena menurut hukum Newton, kalau ada resultan gaya, yaitu mg sin theta, maka sebuah objek dalam konteks ini gayanya adalah mg sin theta, maka sebuah objek akan bergerak dipercepat. Nah, tapi di soal ini dia bilang turun dengan laju konstan. Nah, karena dia turun dengan laju konstan, maka Koko sudah tahu, pasti ada satu gaya lagi yang akan menyeimbangkan mg sin theta ini. Gaya itu gaya apa? Karena dia masuk ke dalam medan magnet, udah pasti gayanya adalah gaya magnet atau gaya Lorentz. Nah, sekarang Koko akan analisa dulu gaya Lorentz-nya itu mengarah kemana. Kalian bisa bayangkan, B-nya horizontal. Jadi kalau Koko gambar di sini, B-nya horizontal kayak gini. Kemudian batang ini akan memiliki arus karena dia membentuk suatu rangkaian tertutup. Jadi waktu dia turun ke bawah akan muncul GGL induksi
Nanti kita akan hitung GGL induksinya. Karena ada GGL induksi, maka arus akan mengalir. Arus akan mengalir sepanjang batang. Jadi arus itu akan mengalir antara ke atas atau ke bawah. Kalau dari gambar yang kedua ini, arus akan masuk ke bidang kertas atau masuk itu X ya, atau keluar bidang kertas. Jadi kalau Koko gambar ulang di sini kita coret-coret aja, misalnya arusnya masuk bidang kertas. Kemudian B-nya ke kanan nih. Kemudian dengan menggunakan aturan tangan kanan, kita bisa menganalisa arah dari gaya Lorentz. Kalian gunakan sendiri aturan tangan kalian ya, Koko nggak bisa tunjukkan di video ini. Dengan aturan tangan kanan, atau beberapa sekolah mungkin diajarinnya tangan kiri, tapi intinya sama aja. Dengan aturan tangan, jika kasusnya seperti ini, maka gayanya itu akan mengarah ke, sebentar ya, Koko coba dulu, FBI. B-nya ke kanan, I-nya masuk, F-nya akan ke atas. FBI. Oh, F-nya ke bawah. Jadi kalau kasusnya arusnya masuk ke bidang kertas, maka gaya Lorentz-nya akan mengarah ke bawah. Nah, kalau kasusnya seperti ini, batangnya tidak akan bergerak dengan laju konstan, tapi justru akan dipercepat. Kok kenapa dipercepat? Alasannya karena mg-nya ke bawah, gaya Lorentz-nya ke bawah. Gaya Lorentz ini akan memberikan komponen gaya Lorentz sin theta. Jadi tidak ada gaya yang menahan mereka, justru akan dipercepat. Dengan demikian, Koko sudah tahu berarti kondisi ini nggak mungkin. Kondisi satu lagi adalah arusnya keluar bidang kertas. B-nya ke kanan, maka F-nya pasti akan ke atas dengan aturan tangan kita. Nah, ketika F-nya ke atas, F inilah yang akan menyeimbangkan MG. Jadi Koko sudah tahu gaya Lorentz-nya ini pasti mengarah ke atas. Jadi kalau ditanya arah arusnya kemana, arah arusnya akan keluar bidang kertas. Atau kalau digambar di sini, arah arusnya akan keluar seperti ini. Inilah arah arusnya. Mata kita di sini ya, kita lihatnya dari sisi sebelah sini. Jadi arusnya akan mengarah ke sini. Ketika arusnya mengarah ke sana, gaya Lorentz-nya akan ke atas. Jadi dialah atau arus itulah yang akan menghasilkan gaya Lorentz yang akan menyeimbangkan gerak dari batang tersebut sehingga dia bisa bergerak dengan laju konstan. Ini FL. Jadi kalau kita uraikan, di sini ada mg sin theta, nanti di sini ada FL sin theta. Nah, ini saling menyeimbangkan sehingga nanti dia bisa bergerak dengan laju konstan. Nah, karena sama-sama sin theta ya, jadi Koko nggak akan uraikan. Koko lihat FL sama dengan mg aja. Hasilnya akan sama aja. Kalau kalian uraikan pun, di sini FL sin theta, di sini mg sin theta. Sin thetanya nanti sama-sama tercoret. Jadi sama aja. Jadi Koko akan tulis seperti ini, laju konstan. Artinya sigma F-nya sama dengan 0 menurut hukum Newton pertama. Karena sigma F-nya 0, maka kita bisa bilang FL akan sama dengan mg. Nah, FL atau gaya Lorentz itu bisa dihitung dengan cara BIL sama dengan mg. Kita akan lihat besaran apa yang sudah diketahui dan besaran apa yang belum diketahui. B-nya kita sudah tahu, B-nya adalah 2, jadi B-nya udah oke. I-nya arus listrik belum ada di cerita soal ini. Jadi arus listrik kita masih harus cari nanti. L-nya kita udah ada. L ini adalah panjang kawat yang dialiri arus. Panjang kawat yang dialiri arus itu adalah L yang ada di sini. Jadi nggak peduli nanti batang ini sepanjang apa, L-nya itu tetap daerah yang dialiri arus. Jadi L-nya tetap L yang ini. Jadi L-nya udah ada. M-nya kita mau cari, G-nya sudah ada.
Artinya kita hanya perlu mencari arus listriknya. Nah, untuk mencari arus listrik, kalau kalian ingat hukum Ohm, V sama dengan I kali R. R-nya kita udah tahu. R-nya adalah 3 ohm. Tinggal cari V-nya. V ini adalah tegangan. Dan dalam konteks soal ini, tegangan itu adalah GGL induksi. Jadi ketika sebuah batang bergerak di dalam medan magnet, batang itu akan merasakan atau mendapatkan GGL induksi. GGL induksi itu formulanya adalah BLV sin theta, di mana theta ini adalah sudut antara B dan V. Kalau kita lihat di sini, V-nya kan ke arah bawah sini. And then B-nya horizontal. Jadi Koko boleh gambar B-nya horizontal seperti ini. Sudut antara V dan B itu adalah theta. Artinya sin theta di sini itu adalah sin 30. Dengan demikian kita bisa dapat GGL induksinya. Kita masukin angka ya. B-nya adalah 2, L-nya 1, V-nya itu adalah 3, BLV sin theta 30 derajat. Dengan demikian kita punya BLV sin theta atau GGL induksi itu adalah sin 30 setengah ya. Setengah sama 2 boleh dicoret. GGL induksinya adalah 3 volt. Setelah dapat GGL induksi, kita bisa cari arus listrik. 3 sama dengan arus listrik dikali hambatan. Hambatannya juga 3. Dengan demikian arus listriknya adalah 1 ampere. Setelah dapat arus listrik, kita bisa substitusikan ke sana dan masanya bisa didapatkan. Ini formula-formula yang kita gunakan. Ini hukum Ohm, ini GGL induksi. Jadi ingat-ingat formula-formula tersebut. Oke, Koko tinggal substitusikan aja. B-nya 2, I-nya 1, L-nya juga 1, sama dengan M. Kita mau cari G-nya 10. Dengan demikian M-nya adalah 0,2 kg. Dan jawaban yang tepat itu adalah pilihan yang A. Nah, kita lanjutin ya ke soal yang kedua. Sebuah bola kaki bermasa 0,4 kg yang bergerak dengan kelajuan 10 meter per detik melayang sejajar sumbu horizontal. Kemudian ditendang oleh seorang pemain sehingga berubah arah 30 derajat dari arah semula. Arahnya ini nanti akan melambung ke atas dengan suatu kelajuan V. Bisa dibayangin ya, ada bola, geraknya sejajar sumbu horizontal, kemudian ditendang. Setelah ditendang, dia akan melambung ke atas dengan sudut 30 derajat dan kecepatannya V. Jika diasumsikan bahwa waktu tumbukannya 0,01 detik dan komponen gaya yang diberikan oleh pemain tersebut terhadap bola dalam arah vertikal. Jadi terhadap bola dalam arah vertikal itu adalah 346, maka nilai V sama dengan berapa? Yang kalian harus perhatikan untuk soal ini adalah gaya yang dia berikan itu terhadap arah vertikal. Jadi gaya di sini adalah gaya vertikal, bukan resultan gaya, tapi gaya vertikal. Kalau kita ilustrasikan terlebih dahulu kasusnya, kita punya bola, mula-mula dia bergerak pada arah horizontal. Kecepatannya 10 meter per detik. Setelah ditendang, ini kondisi akhirnya, bola ini bergerak membentuk sudut 30 derajat dengan kecepatan V. Sudutnya 30 derajat. Nah, Koko akan uraikan dulu V-nya ke arah horizontal. Karena arah horizontal ini mengapit sudut, berarti ini adalah V cos 30.
Kemudian ada satu lagi ke arah vertikal. Ke arah vertikal ini adalah V sin 30. Kalau satunya cos, satunya pasti sin. Karena kita udah uraikan gayanya, maka V-nya nggak usah dilihat lagi. Nah, yang soal ini kasih info itu adalah gaya vertikal. Artinya gaya yang menyebabkan kecepatan V sin 30 ini jadi muncul. Kecepatan mula-mula pada arah vertikalnya itu nggak ada, karena bolanya bergerak horizontal. Jadi kalau Koko tulis, VY di sini itu adalah 0. VY aksennya itu adalah V sin 30. Artinya terjadi perubahan momentum pada arah vertikal karena gaya tersebut. Nah, untuk mencari VY aksennya kita bisa gunakan impuls sama dengan perubahan momentum. Tapi karena kita punya info adalah arah vertikal, maka Koko bisa bilang impuls vertikal sama dengan perubahan momentum vertikal. Impuls vertikal itu adalah gaya vertikal dikali waktu. Perubahan momentum vertikal adalah massa dikali kecepatan akhir dikurang massa dikali kecepatan awal. Semuanya pada arah vertikal. Kita tinggal masukin besaran yang diketahui di soal ini. Gayanya kita tahu 346. Waktunya Koko tahu. Rentang waktunya adalah 0,01 sama dengan massa bola 0,4 dikali kecepatan akhirnya adalah V sin 30, dikurang dengan massa dikali kecepatan awal. Kecepatan awalnya 0. Jadi massa dikali 0 ya udah pasti 0. Kita tinggal hitung nilainya. 3,46 sama dengan sin 30 setengah, setengah kali 0,4, 0,2. 0,2 V. Kalau kita lanjutin di sini, Koko bisa dapat V itu adalah 3,46 dibagi 0,2. Kalau kalian hitung sendiri ya ini adalah 34,6 bagi 2. Jawabannya udah pasti 17,3 meter per detik. Jadi jawaban yang benar adalah yang E. Kita lanjut ya, nomor 3. Sebuah lemari besi dengan berat 300 Newton, ada lemari besi beratnya 300 Newton, awalnya dalam keadaan diam, awalnya tidak bergerak. Kemudian gaya ini, maksud Koko lemari ini, ditarik oleh sebuah gaya dengan arah membentuk sudut theta. Jadi dia ditarik oleh sebuah gaya membentuk sudut theta di atas garis mendatar dengan nilai cos theta sama dengan 3/5. Apabila koefisien gesek statis dan kinetik antara lemari besi dan lantai adalah 0,5 dan 0,4, gaya gesek kinetik yang bekerja pada lemari besi adalah 72 Newton, itu gaya gesek kinetiknya, dan besar percepatan gravitasi adalah 10 meter per second kuadrat, maka percepatan lemari besi dan gaya yang menarik lemari besi itu adalah berapa? Jadi ada dua pertanyaan di soal ini. Pertama, kita ingin mencari percepatan. Kedua, kita ingin mencari gaya yang menarik lemari besi tersebut. Pertama, Koko gambar dulu. Mungkin kurang lebih gambarnya seperti ini ya. Ini lantai, ini lemari besinya. Nah, lemari besi ini ditarik dengan gaya sebesar F. Kita nggak tahu nilainya. F ini membentuk sudut theta. Seperti biasa, karena kita dapat gaya yang diagonal seperti ini, kita akan uraikan dulu. Satu ke arah horizontal. Gaya yang horizontal ini adalah gaya yang mengapit sudut theta, maka dia bernilai F cos theta. Kemudian satu lagi vertikal. Kalau satunya cos, satunya pasti sin. Ini F sin theta. Kemudian gaya yang diagonal, lenyapkan aja. Jadi setelah diuraikan, buang aja. Kita nggak perlu lagi.
Kemudian selain gaya F, dia punya gaya berat. Arahnya pasti vertikal ke bawah. Gaya beratnya adalah 300 Newton. Selain gaya berat, dia punya gaya gesek. Besar gaya geseknya itu adalah 72 Newton. Selain itu dia punya satu gaya lagi, yaitu gaya normal. Arahnya vertikal ke atas. Nah, inilah gambar diagram gaya untuk soal ini. Dan satu info yang kalian harus tahu adalah lemari besinya memiliki gaya gesek kinetik sebesar 72 Newton. Kalau dia memiliki gaya gesek kinetik, artinya lemari ini sudah bergerak. Artinya kita nggak akan mainin koefisien gesek statisnya. Jadi koefisien gesek statisnya Koko buang aja. Yang kita mainin adalah koefisien gesek kinetiknya, karena dia bergerak. Dan gaya gesek itu adalah koefisien dikali normal. Jadi gaya gesek itu adalah koefisien dikali gaya normal. Ini formula yang kita mainkan. Tadi soal sebelumnya formula yang kita mainkan hanya ini ya, impuls perubahan momentum. Nah, gaya geseknya Koko tahu. Gaya geseknya adalah 72. Koefisien geseknya Koko tahu. Koefisien geseknya pasti 0,4. Koefisien gesek yang kinetik dikali gaya normal. Dari sini tentu saja gaya normalnya Koko bisa dapat 72 dibagi 0,4 atau 720 dibagi 4. 720 dibagi 4 itu adalah 180. Jadi gaya normalnya adalah 180 Newton. Jadi N di sini kita udah tahu, 180 Newton. Setelah Koko tahu dia punya gaya normal berapa, kita bisa lihat bahwa lemari ini akan bergerak mendatar. Artinya lemari ini tidak mengalami perpindahan pada arah vertikal. Karena tidak mengalami perpindahan pada arah vertikal, maka sigma Fy-nya harus bernilai 0. Jadi resultan gaya pada arah vertikal ini harus 0. Artinya seluruh gaya yang ke atas, dari gambar kelihatan ya, ada dua gaya yang ke atas, N dan F sin theta. N tambah F sin theta harus sama dengan gaya yang ke bawah, yaitu 300. N-nya kita tahu 180. F-nya kita mau cari, sin theta bisa dicari, cos theta-nya 3/5. Kalau cos theta 3/5, cos itu kan samping per miring. Misalnya ini theta, cos itu samping miring. Miring kok di situ ya, samping miring. Berarti depannya pasti 4. Dengan demikian sin theta-nya pasti 4/5. Sama dengan 300. Dari sini Koko bisa cari nilai F-nya berapa. F sama dengan 300 kurang 180, itu 120. 120 kali atau bagi 4/5. Bagi 4/5 sama aja dengan kali 5/4. 150 dia punya F. 150 Newton. Jadi dari sini kita udah tahu kemungkinan jawabannya tinggal B atau D. Dan karena dia kasih dia kasih gaya gesek kinetik sebesar 72, sebenarnya Koko udah tahu. Pasti jawabannya B. Karena bendanya berarti sudah bergerak. Jadi dia punya percepatan nggak mungkin 0 lagi. Tapi kalau kita mau buktikan, lebih baik dibuktiin ya supaya jadinya pasti atau jelas. Kita akan lihat pada arah sumbu horizontal. Pada arah sumbu horizontal, sigma Fx-nya akan sama dengan M dikali A. Kalau kalian lihat dari gambar, sigma Fx yang bekerja pada arah horizontal itu ada dua, yaitu F cos dan gaya gesek. F-nya kita udah tahu, 150 cos theta.
cos tetanya 3/5 ya, Koko langsung aja. Jadi 150 kali 3/5 dikurang 72 sama dengan massa. Kita tahu beratnya 300, berarti massanya 30, dikali dengan akselerasi. 150 kali 3/5, ini kalau dihitung 90, kurang 72 sama dengan 30A. 90 kurang 72 adalah 18, maka A-nya adalah 18/30. Hasilnya ya udah pasti 0,6 meter per second kuadrat. Jadi jawaban yang benar seperti prediksi kita yang B. Kita lanjutin ke soal keempat. Elevator pada sebuah bangunan dirancang agar dapat mengangkat beban dengan percepatan 2,5 meter per second kuadrat. Jadi percepatannya 2,5 meter per second kuadrat. Elevator tersebut menggunakan kawat dengan panjang 10 meter, luas penampang segitu, dan modulus yang sebesar itu. Untuk alasan keamanan, regangan disyaratkan lebih kecil dari 2 kali 10 pangkat min 4 meter. Nah, ini kalian harus hati-hati ya. Di sini dia bilang regangan. Tapi dia kasih unit meter. Regangan itu sebenarnya, kalau dari formula yang kita tahu, regangan itu adalah pertambahan panjang dibagi panjang mula-mula. Pertambahan panjang ini unitnya meter. Panjang mula-mula unitnya juga meter. Jadi harusnya regangan itu tidak memiliki unit. Tapi di soal ini regangannya ada unit. Artinya apa? Kemungkinan maksud regangan di sini itu bukan delta L per L, tapi hanya delta L-nya aja. Jadi Koko berpikir regangan di sini itu menyatakan pertambahan panjang karena ada unitnya. Jadi Koko tulis dulu di sini. Delta L itu yang bernilai 2,0 kali 10 pangkat min 4 meter. Delta L-nya. Bukan delta L per L ya. Bukan regangan yang delta L per L. Nah, percepatan gravitasi dia kasih tahu 10 meter per second kuadrat. Pertanyaannya, beban maksimum yang masih aman diangkat adalah berapa? Jadi berapa beban maksimum yang masih aman diangkat? Masih aman itu artinya regangannya masih lebih kecil dari nilai ini. Artinya dia punya kawat pada elevator itu belum putus. Mungkin kalau pertambahan panjangnya lebih dari ini, kawatnya akan putus. Nah, jadi berapa massa atau beban yang masih aman untuk diangkat? Ada beberapa konsep yang kalian harus gunakan untuk soal ini. Yang pertama adalah modulus Young. Modulus Young, simbolnya E, ini formulanya adalah tegangan dibagi regangan. Tapi regangan di sini itu bukan regangan yang dimaksud di soal ini. Karena regangan yang ada di sini itu adalah yang delta L per L tadi. Jadi regangan di sini nggak ada unitnya. Jadi kalau Koko tulis E sama dengan tegangan. Tegangan itu F per A. Regangan itu delta L per L. Inilah formula yang kita pakai pertama kali. Dari formula ini, Koko bisa tahu berapa gaya maksimum yang bisa ditahan oleh kawat tersebut. Modulus Young-nya kita tahu, luas penampangnya kita tahu, delta L-nya kita tahu, L-nya kita tahu. L-nya tadi 10 meter. Berarti kita bisa dapat gaya maksimum. Kalau Koko mainin formula ini, kita akan dapat E sama dengan F per A kali L per delta L. Maka F-nya
itu adalah E kali A kali delta L per L. Nah, masukin aja angkanya. E-nya udah ada, modulus yang 1,25 10 pangkat 12 kali A, luas penampangnya segitu, 10 min 5 kali delta L. Delta L itu yang dia bilang regangan tadi. 2 kali 10 min 4 dibagi dengan L. Panjang mula-mula. Panjang mula-mulanya adalah 10. Kalau kita hitung, 10 pangkat min 12, 10 pangkat min 5. 10 pangkat 12 ya. 10 pangkat min 5 sama 10 pangkat min 4. Ini bisa berubah menjadi 10 pangkat 12 kurang 9, yaitu 3. 10 pangkat 3 dengan 10 yang di bawah, coret juga. Jadinya 10 pangkat 2. Kita dapat 1,25 kali 4 kali 8 kali 10 pangkat 2. 10 pangkat 2 kali 1,25, ini 125. 125 kali 4 itu adalah 250. 250 ada yang salah ya. Oh, ini kok 8 ya. Ini harusnya bukan 8 ya, ini harusnya 2. Kok jadi 8 ya? Harusnya 2. Jadi 125 kali 4 500. 125 kali 4 ini 500. 500 kali 2 kita dapat 1000. Jadi gaya maksimum yang bisa ditahan oleh kawat tersebut itu adalah 1000 Newton. Itu gaya maksimumnya. Nah, setelah kita dapat gaya maksimum, yang dia tanya itu adalah masanya. Massa yang masih aman. Elevator ini akan digunakan untuk percepatan 2,5 meter per second kuadrat. Mengangkat beban dengan percepatan segitu. Jadi kalau kalian bayangin, ini kotak elevatornya, ini boxnya. Di sini ada kawatnya. Kawatnya ini hanya mampu menahan gaya 1000 Newton. Kawat ini berarti ada tegangan tali. Jadi yang 1000 Newton itu adalah tegangan talinya. Kemudian elevator ini tentu saja ada gaya berat beserta orang-orangnya di dalam. Ada gaya berat ke bawah yaitu mg. Dan elevator ini akan bergerak ke atas dengan percepatan 2,5 meter per second kuadrat. Pertanyaannya, masanya berapa? Kita punya diagram gaya, kita punya percepatan, artinya nggak akan jauh-jauh dari hukum Newton yang kedua. Sigma F sama dengan M dikali A. Sigma F-nya adalah gaya yang ke atas, karena dia akan bergerak ke atas. Artinya gaya yang ke atas bernilai positif. Jadi sigma F-nya adalah 1000 dikurang mg. 1000 kurang mg sama dengan M kali A. 1000 dikurang 10M sama dengan 2,5A. Maka 1000 itu adalah 12,5A. Dengan kata lain, A-nya kita dapat 80 kg. Salah ya, M-nya maksud Kokoh. Ini apa sih? Sebentar, ini salah. 10M, 12,5M maksud Kokoh. 2,5M berarti 12,5M, berarti M-nya 80 kg. Berarti maksimum elevator ini bisa mengangkat beban seberat 80 kg. Maksimumnya. Kok pilihannya nggak ada kok. Pilihan tepatnya memang nggak ada. Tapi dia bilang beban maksimumnya berapa? Ya berarti harus di bawah 80. Sehingga Koko akan pilih jawabannya 78. 74 masih bisa lebih tinggi. 78 ini maksimumnya dari opsi yang ada. 82 udah nggak boleh lagi. Karena kalau udah sampai 82, elevatornya udah putus. Kita udah jatuh ke bawah.
Nah, jadi jawaban yang benar menurut Koko untuk soal nomor 14 adalah yang D. Kalau Koko nggak ada salah tulis soal ya. Jadi dengan soal seperti ini, dengan asumsi Koko nggak salah tulis soalnya, maka jawabannya yang D. Kita lanjutin ke satu lagi, soal nomor 15. Nanti seperti biasa ada satu soal di bawah sana yang bisa kalian coba terlebih dahulu. Dan Koko akan bahas di video berikutnya. Nomor 15 atau soal kelima, kalor 400 kilojoule diserap oleh es dengan massa 1 kilo dan suhu mula-mula min 10 derajat Celcius. Jika kalor jenis es itu 2000 joule per kilogram derajat Celcius dan kalor lebur es 340 kilojoule per kilogram, massa air yang terbentuk setelah terjadi kesetimbangan termal itu adalah berapa? Ini massa ya, ini Koko kurang tulis M-nya. Massa air. Nah, massa air yang terbentuk setelah terjadi kesetimbangan termal itu berapa? Jadi di sini kita akan lihat seberapa banyak es yang mencair kalau diberikan kalor 400 kilojoule. Sebelum mencair, es tersebut harus tiba di suhu lelehnya atau titik leleh, biasa disebut sebagai melting point. Melting point dari suatu es itu adalah 0 derajat. Jadi dia harus bertambah dulu suhunya menjadi 0 derajat. Kalau kita gambar diagramnya, kurang lebih harus kayak gini. Ini min 10 derajat, nanti jadi 0 derajat dulu. Setelah 0 derajat, dia baru akan meleleh. Setelah dia meleleh, baru nanti dia akan naik temperaturnya. Dan seterusnya. Nah, Koko pengen cari dulu berapa kalor yang dibutuhkan untuk meningkatkan suhu si es. Dari min 10 jadi 0 derajat. Q sama dengan MC delta T. Ini formula yang kita mainkan. Q itu kalor, M itu massa, C itu adalah kalor jenis, delta T perubahan suhu. Masanya kita tahu 1 kilo, C-nya kita tahu 2000 joule per kilogram derajat Celcius. Delta T-nya adalah dari min 10 sampai 0. Delta T-nya adalah 10. Kita dapat 20.000 joule atau dengan kata lain 20 kilojoule. Jadi untuk bikin dia tiba di melting point-nya, kita perlu 20 kilojoule. Totalnya kita punya banyak nih. Awalnya kita punya 400 kilojoule. Kita udah pakai 20 kilojoule. Kita masih punya sisa 380 kilojoule. Jadi masih banyak energi yang kita miliki. Nah, 380 kilojoule ini akan digunakan untuk mencairkan si es. Kita akan hitung juga berapa kalor yang dibutuhkan untuk mencairkan seluruh es ini. Kalau Koko hitung, kalor yang digunakan untuk mencairkan es, Q sama dengan M dikali kalor lebur. Masanya 1, kalor leburnya 340 kilojoule per kilogram. Jadi 1 kali 340 kilojoule per kilogram. Kita akan dapat 340 kilojoule. Nah, kita punya energi yang tersedia 380. Dipakai 340 untuk mencairkan es. Kalau Koko kurangin lagi, kita masih punya sisa 40 kilojoule. Setelah 40 kilojoule ini, temperaturnya akan naik. Jadi di sini temperaturnya 0, dia akan naik jadi berapa derajat nggak tahu. Inilah kesetimbangan thermal. Nah, kita bukan pengen mencari temperatur saat kesetimbangan thermal, tapi kita hanya ingin mencari massa air yang terbentuk. Dari cerita Koko, ternyata seluruh es itu akan mencair.
Jadi dengan 400 kilojoule seluruh es akan mencair. Artinya massa air yang terbentuk berapa? Ya udah pasti sama dengan massa es, yaitu 1 kilogram. Dengan demikian jawabannya yang A. Nah, pembahasan Koko selesai sampai di sini. Thank you buat kalian semua yang udah belajar bareng di channel YouTube Koko. Dan semoga pembahasan Koko bisa dimengerti oleh kalian semua. Nah, sebelumnya silahkan dicoba kerjakan soal nomor 16 di sini. Dan Koko akan bahas di video berikutnya. Kita ketemu lagi di video berikutnya.